Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, kami dari kelompok Wacana, wanita cantik dan mempesona. Video ini merupakan video presentasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah sosiolinguistik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai variasi bahasa. Sebelum masuk ke inti video, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok Wacana yang terdiri dari Devi Sarmita, Afrodita, Guswira Handayani, Vivi Dewi Jayanti, Bilkis Janatun Naim, dan saya sendiri Yudia Dwi Rahmayuni. Baiklah, untuk penyajian pertama akan disampaikan oleh rekan kami Devi Sarmita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Kali ini saya Devi Sarmita akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Latar belakang yang sudah kami susun ialah suatu bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami oleh para penuturnya. Hal ini terjadi yaitu keberagaman atau kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga disebabkan oleh kegiatan sosial yang dilakukan sangat beragam. Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini terdapat dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan tentang variasi atau ragam bahasa itu sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa itu. Dan pandangan yang kedua adalah variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsi sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Afrodita. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang pertanyaan penelitian. Pertanyaannya yaitu, variasi bahasa apa sajakah yang terdapat pada video 1 dan video 2? Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian yang diteliti dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti, serta biasanya dapat meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek dan menjawab peristiwa atau fenomena apa saja yang terjadi. Metode ini berbeda dengan metode lainnya, karena metode ini cenderung lebih fokus pada pembahasan. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis dari sumber data. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang kami dapatkan yaitu bersumber dari media sosial yaitu TikTok. Berikut ini tayangannya. Assalamualaikum. Mayoga, mayogi. Wayugi lama. Bang, awak salah mau dipakanku izin numpang lalu sekolah bang. Ndek, masuk selah aman tuh. Anggap aja rumah surang. Rumah surgan. Rumah surgan kok mah. Ini kami mau lama. Angin dong, capek sih lah, kaget. Ya lanjut. Ya nak apa lah? Tulang ang kecil juga anggap rumah surang. Ya nak mau tamu yoga. Lalu basa-basi itu mah. Jadi gimana tuh? Bang, awak pakai kolor mang limo liam. Awal apaan bang? Ya Nah, ada kan? Kan? Pakai. Kasih bang. Siapa? Anak anjang orang gua. Sempak awak ni pakai yoga. Bang, foto keluarga yang di Sikok tu kan di foto dua ya. Nah, ada kan? Di foto gaya kan kalian ganti foto kalian. Enggak terima lo. Berangkat kalian di rumah gini. Cepet. Berengkek kok bang. Iya, berangkat kalian gini. Tapi boleh bawa PS yang di dalam. Oh, Bang.
Day in My Life ka Pokan Komi Limbonang. Awak poi jam awak lah sampai di Pokan Komi Limbonang kami parkir guys. Beto donda deh. Lah masuk kami ke Pokan Komi dia lah banyak nah jaga orang tagak kemboli sadonyo. Deh kuam awak ko guys ada cipu ada lado. Kok beli lado lo di guys. Suruh orang yang giliang. Sudah tua poi ka tompek orang jual-jual ikan. Wak cari ikan rayu guys. Konya ikan rayu nyo guys nih. Kalau malai buat goreng guys. Wak suruh udah membantai. Cep tu wak poi balik ke lado cako. Wak jopek lado giliang wak cako. Malih giliang guys biar copek sahanya. Tu wak beli tempe wak beli kangkuang konyo Cep tu balik deh nampak pulo iko maco lo maale ikan salai ni biasa jadi dek lo maale jangan lupa bayar nak guys tu boleh tapai guys sama awak kau bolu kau ikan aku deh jori kau potai salah beli banyak jaga orang Pokan Komi ke guys. Pulang awak lai ponek awak belanjo jadi dek banyak le piti 1,000 nya deh pulang awak lai pulang awak awi kami singgah pe Hana guys kami boleh lah Hana itu dek jadi dek loma ramia tempek kolele hehe nampak pula sapu ancak boleh cek lu ketek. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Guswira Handayani. Halo, saya Guswira Handayani akan melanjutkan pembahasan tentang variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penutur yang tidak homogen. Berikut ini akan dibicarakan variasi-variasi bahasa tersebut dimulai dari segi penutur ataupun dari segi penggunaannya. Variasi bahasa dari segi penutur dibagi menjadi 12 jenis, yakni yang pertama yaitu variasi bahasa yang bersifat perorangan atau disebut juga dengan dialek. Yang kedua, variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Disebut juga dengan dialek. Yang ketiga yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masyarakat tertentu. Disebut juga dengan kronolog. Selanjutnya, variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas para penuturnya disebut juga dengan sosiolog. Selanjutnya, variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dari variasi sosial lainnya bahasanya atau disebut juga dengan akrolog. Variasi bahasa dipandang rendah disebut juga dengan basilek. Variasi bahasa dari kalangan yang tidak berpendidikan disebut juga dengan vulgar. Variasi bahasa bersifat khusus dan rahasia disebut juga dengan slang. Variasi bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari disebut juga dengan kolokial. Variasi bahasa yang digunakan secara terbatas oleh kelompok sosial tertentu dan tidak bersifat rahasia disebut juga dengan jargon. Variasi bahasa digunakan secara terbatas pada profesi tertentu dan bersifat rahasia disebut juga dengan argot. Variasi bahasa yang bernada memelas dan penuh kepura-puraan disebut juga dengan ken. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Kemudian variasi bahasa dari pemakaiannya ialah dibahas sesuai bidang penggunaan gaya dan tingkat formalitas, dan secara penggunaannya variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini terkait dengan bahasa yang digunakan untuk tujuannya. Tujuan apa misalnya dalam bidang sastra, jurnalistik, kedokteran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi keformalan. Terdiri dari ragam baku, merupakan situasi resmi dan khidmat. Yang kedua yaitu ragam resmi, buku-buku pelajaran, rapat dinas, surat resmi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ragam usaha, diskusi biasa di sekolah atau rapat. Selanjutnya ragam santai dalam suasana santai. Yang terakhir yaitu ragam akrab.
yaitu teman yang sudah akrab, karib, dan keluarga. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi sarana, yaitu terbagi dua, lisan dan tulisan. Kalau lisan disampaikan lisan dan terdapat unsur-unsur suprasegmental. Yang kedua yaitu tulisan disampaikan dalam bahasa tulis dan tidak ada unsur suprasegmental. Terima kasih. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Vivi Dewi Jayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Bahman 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyak variasi bahasa yang tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu sebagai ragam standar menurut Supriyanto tahun 2000. Adapun pengertian ragam bahasa menurut para ahli, yaitu yang pertama, ragam bahasa menurut Bahman, yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembaca. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono pada tahun 1999, yaitu sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah pengguna bahasa baku dan tak baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Bisman ed. 1968. Ragam bahasa adalah suatu ragam bahasa terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum yang tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicara, pelaku pembicara, dan topik pembicaraan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Untuk topik terakhir akan disampaikan oleh rekan kami, Bilqis Janatun Naim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya Bilqis Janatun Naim sebagai penyaji materi akan memulai menyajikan materi terkait hasil analisis dari 2 buah video yang telah kami diskusikan. Pada video 1 ditemukan variasi bahasa dari segi penutur, yaitu kolokial, dialek, dan vulgar. Yang pertama adalah variasi bahasa kolokial. Nah, kolokial ini adalah variasi bahasa yang digunakan untuk bahasa keseharian. Nah, jadi contoh yang ada dalam video 1 itu ada penggunaan kata bang. Nah, kata abang ini merupakan kata sapaan untuk seseorang yang menghormati, kata penghormatan untuk orang yang lebih tua daripada kita. Kedua ada dialek. Nah, dialek itu adalah dialek yang digunakan dalam video itu adalah dialek Padang dan dialek Pekanbaru. Bisa kita lihat dari kata-kata Gilang mah, Yogi mah, ndak dodo, kayak gitu. Mah gitu kan. Nah, vulgar di sini adalah
kosakata yang mengandung kata kasar, yaitu kata kasar yang mengandung kata umpatan. Jadi kata umpatan yang digunakan pada video itu adalah anak, anjing, yang mana bahas kata itu termasuk kata kasar di ranah Minang. Variasi bahasa kedua adalah segi pemakaian. Dalam video 1, setelah kami mengamatinya, ditemukan bahwa segi pemakaian dari video 1 adalah segi hiburan. Hal ini dikarenakan mereka membuat video hanya untuk sekedar konten saja, tidak ada unsur apapun dalamnya. Variasi bahasa yang ketiga adalah segi keformalan. Nah, dalam segi keformalan yang digunakan pada video 1 adalah ragam akrab. Karena penggunaan kata-kata yang walaupun memiliki makna kasar, tetapi satu pihak dengan pihak lain tidak merasa tersinggung terhadap kata-kata tersebut. Variasi bahasa yang keempat adalah dari segi sarana. Nah, sarana yang digunakan pada video 1 adalah sarana lisan. Karena terdapat unsur-unsur suprasegmental seperti adanya tekanan, adanya nada pada video itu. Setelah variasi bahasa, ada juga peristiwa tutur. Nah, peristiwa tutur yang terjadi pada video 1 itu terdapat 4 orang, yang mana ada Bang Wahyu, Gilang, Yoga, dan Yogi. Nah, mereka berbincang-bincang. Pokok ujaran yang disampaikan dalam bentuk komedi. Nah, di sana keempat orang itu semata-mata hanya untuk menghibur penonton. Yang ketiga ada fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa yang terjadi pada video tersebut adalah personal, yang mana menyatakan sikap terhadap yang dituturkan. Tokoh Wahyu dan Gilang menuturkan percakapan yang menyatakan sikap atau perilaku yang mereka lakukan. Ketiga ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa pada video 1 adalah personal, yang mana menyatakan sikap terhadap apa yang ia ujarkan, seperti Yogi yang melemparkan tas kepada Gilang dan Wahyu ketika ia ingin mengusir Gilang dan Wahyu. Nah, itu termasuk personal. Pada video 2 ditemukan variasi bahasa dari segi penutur, yaitu dialek, kronolog, dan idiolek. Pertama, dialek. Dialek yang digunakan pada video kedua merupakan dialek Kabupaten 50 Koto. Hal ini ditunjukkan dengan kosakata yang kebanyakan menggunakan fonem O setiap kosakatanya, seperti poi, pokan, toduah, boli, potai, joriang, loma, dan cope. Kosakata tersebut sangat berbeda dengan kosakata yang digunakan daerah yang ada di bagian pesisir, seperti Padang, pesisir selatan, dan Pariaman. Kedua ada kronolog. Kronolog terdapat pada kalimat a day in my life dan guys. Karena kalimat tersebut merupakan ungkapan yang sering digunakan oleh anak-anak 2000-an. Kalimat tersebut merupakan bahasa Inggris dan sering digunakan kalangan muda. Jika orang tua yang menggunakannya, mungkin hanya orang kalangan atas yang menggunakan kosakata ini. Yang ketiga ada idiolek. Idiolek yang terdapat pada video kedua adalah penggunaan kosakata de, ehe, he, lei, a. Nah, penggunaan kosakata inilah yang merupakan bersifat individu dan mengandung kata seruan atau interjeksi. Kedua ada segi pemakaian. Nah, segi pemakaian ini dari segi keseharian.
pembuat video menggunakan bahasa sehari-hari dalam videonya. Ketiga, segi keformalan. Berdasarkan varian bahasa dari segi keformalan, kalimat yang digunakan dalam video termasuk ragam santai, karena pembuat video menggunakan bahasa dengan suasana yang santai. Keempat, ada segi sarana. Kalimat yang sering dalam video tersebut merupakan ragam lisan. Pembuat video menyampaikan kalimat-kalimat di atas secara lisan. Pembuat video menggunakan kalimat-kalimat secara lisan dan terdapat unsur suprasegmental, yang mana unsur suprasegmental ini adanya nada, adanya tekanan, dan tutur. Peristiwa tutur yang disampaikan itu hanya satu orang, yang mana tidak ada lawan tutur. Pokok yang disampaikan menceritakan kegiatan yang sudah dilakukannya. Ada fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa yang digunakan pada video 2 adalah imajinatif. Karena pembuat video mengungkapkan perasaannya ketika melakukan kegiatan yang sedang dia lakukan. Itulah hasil analisis pada data 1 dan data 2, sehingga dapat membentuk kesimpulan serta saran dari kelompok kami seperti yang tertera pada video. Sekian presentasi dari kami kelompok wacana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.